Halo semua, kembali lagi bersama saya Olin Anita Putri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bridge. Nah, di video kali ini tuh kita memiliki 3 materi yang akan kita bahas ya teman-teman. Yang pertama itu adalah konsep bridge, yang kedua ada virtual NAT dan DHCP pada topologi bridge, yang ketiga ada pengembangan topologi. Nah, di sini ada konsep bridge. Nah, jadi bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Nah, bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Nah, semua tipe interface seperti Ethernet, wireless, SVP, tunnel bisa di bridge. Nah, by default untuk router sudah tersetting di bridge yaitu Ether 2 dan sampai Ether 5. Nah, agar kalian lebih paham mengenai konsep dari bridge, di sini itu ada sebuah topologi kecil. Nah, ini kan ada satu router dan dua VPC ya teman-teman. Di sini ada PC 1 dan PC 2. Nah, PC 1 itu terhubung ke router melalui Ether 2. Sedangkan PC 2 itu terhubung ke router melalui Ether 3. Nah, agar mereka itu memiliki satu interface yang sama, mereka itu bisa menggunakan yang namanya itu bridge. Nah, nanti bridge ini itu akan menyatukan Ether 2 dan Ether 3 menjadi memiliki satu interface yang sama. Untuk materi kedua dan ketiga kita akan melakukan praktek saja. Nah, di sini kita buat lab baru. Lalu untuk namanya adalah bridge. Jika sudah, kita bisa add. Nah, kita tambahkan ISP-nya terlebih dahulu. Klik kanan, lalu network. Lalu di sini namanya ISP. Untuk tipenya itu Cloud NAT. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita tambahkan satu MikroTik router. Di sini untuk namanya itu router 1. Lalu di bagian QEMU option kita hapus. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita klik kanan untuk tambahkan PC-nya. Di sini namanya adalah PC 1, lalu save. Tambahkan lagi untuk PC 2. Nah, lalu kita sambungkan semuanya. Lalu kita klik kanan. Nah, di sini tuh saya akan menambahkan sebuah teks yaitu Nah, lalu kita nantinya itu akan membuat VPC 1 dan VPC 2 itu memiliki network yang sama. Nah, untuk networknya sendiri itu saya akan memakai yang ini, yang 10.30.30.0. Nah, kita nyalakan routernya terlebih dahulu. Lalu kita buka. Maaf, kita HTML console terlebih dahulu. Saya perbesar. Untuk loginnya itu admin, enter, Y, Q, Ctrl C. Nah, lalu di sini saya itu akan mengubah namanya, yaitu kita bisa mengetikkan sistem identity set name. Untuk namanya itu router 1. Kita enter. Nah, di sini namanya sudah berubah. Nah, lalu kita itu akan memulai konfigurasi yang di Winbox. Nah, sebelumnya saya akan masuk ke command prompt. Pilih yang jalankan sebagai administrator. Lalu ya. Nah, lalu kita ketikkan root
add 10 0.137.0 untuk masnya itu 255.255.255.0. Lalu kita itu masukkan IP yang di VNet 192.168.44.129. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kita ping IP router 1. Kita cek dulu IP di router 1, yaitu kita ketikkan IP @print. Maaf, IP @print. Nah, di sini itu 10.0.37146. Ping 10.0.137.146. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini TTL yang tidak sudah berhasil. Nah, lalu kita akan coba masuk ke Winbox. Nah, di sini untuk login itu admin. Nah, lalu di sini masukkan IP-nya. Kita ulang saja 10.0.137.146. Lalu connect. Nah, di sini sudah bisa. Nah, lalu kalian masuk ke menu ini, bridge. Lalu di bagian ini kalian klik, lalu di sini untuk namanya itu bebas. Di sini itu namanya itu saya mau bridge all-in. Nah, lalu kalau sudah kalian bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kalian masuk ke bagian port. Nah, kita coba lihat dulu topologinya. Nah, jadi VPC 1 dan VPC 2 itu kan terhubung melalui Ether 2 dan juga Ether 3. Nah, jadinya nanti di bagian port itu kita tambahkan Ether 2 dan Ether 3. Kita ke Winbox lagi. Lalu kalian klik icon plus. Lalu untuk interface-nya itu memakai Ether 2. Bridge-nya itu memakai bridge yang sudah tadi kita buat. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi memakainya itu Ether 3. Lalu jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita akan konfigurasikan untuk IP address-nya. Kita ke IP, lalu addresses, lalu di sini klik icon plus, lalu ketikkan itu 10.30.30.1/24. Lalu untuk interface-nya kita tuh pakai yang bridge tadi yang sudah kita buat. Lalu kalau sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita juga akan membuat si VPC 1 dan 2-nya itu bisa ping ke internet. Kalian pergi ke IP, lalu firewall, lalu ke bagian NAT, lalu klik icon plus. Untuk C-nya itu masih utuh, yaitu memakai SRC NAT. Nah, lalu di sini untuk bagian out interface-nya itu kita pakai Ether 1. Lalu di bagian action-nya itu kita pakai yang masquerade. Kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita akan coba uji di VPC 1 dan VPC 2. Kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, kita buka. Lalu di sini saya itu akan masukkan IP-nya secara statik. Ketik IP 10.30.2/24. Lalu untuk keduanya itu 10.30.30.1/24. Jika sudah, kalian bisa enter. Nah, kita masukkan juga yang di VPC 1. Sebentar. IP 10.30.30.3/24.
Untuk keduanya itu 10.30.1/24. Lalu enter. Nah, kita coba ping 88. Nah, di sini TTL. Nah, lalu kita coba di VPC 1, maaf. Di sini juga TTL. Nah, tetapi si VPC 1 dan VPC 2 itu belum bisa ping google.com. Nah, agar bisa ping google.com, kita itu bisa tambahkan DNS. Kita bisa mengetikkan IP DNS 8.8.8. Ini kita coba ping google.com. Nah, di sini TTL ya. Nah, lalu kita coba di VPC 2 juga, yaitu IP DNS 8.8. Bentar. Lalu ping google.com. Nah, di sini TTL ya, teman-teman, nyatanya kita sudah berhasil. Nah, tadi kan kita konfigurasi IP-nya itu secara statik. Nah, di sini saya akan mencoba konfigurasi IP-nya itu secara DHCP. Kalian bisa masuk ke Winbox, lalu pilih yang IP, lalu pilih yang DHCP server, lalu masuk ke bagian DHCP setup. Nah, lalu di sini untuk interface-nya itu memakai yang sudah kalian buat tadi, bridge yang sudah kalian buat. Lalu next. Lalu oke. Nah, lalu kita coba masuk lagi di VPC 1. Kita ketik IP DHCP. Nah, di sini IP-nya itu 254. Lalu kita coba di VPC 2, IP DHCP. Nah, di sini itu 253. Untuk mata yang ketiga, kita akan melakukan pengembangan topologi. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan satu router lagi. Di sini untuk namanya itu saya akan menggunakan router 2. Lalu bagian GUI option saya hapus. Lalu kita save. Lalu di sini saya akan menambahkan VPC-nya lagi. Untuk namanya itu VPC 3. Lalu save. Nah, kita hubungkan router 1 ke router 2. Lalu router 2 ke VPC 3. Nyalakan router 2 dan VPC 3. Nah, ini ke router 2. Admin. Jadi saya itu akan membuat si VPC 3 itu memiliki network yang sama dengan VPC 2 dan VPC 1 walaupun mereka berbeda network. Jadi nantinya saya itu akan menghubungkan Ether 4-nya juga. Jadi kan di sini kan Ether 2 dan Ether 3-nya itu kan sudah kita tambahkan. Nantinya itu di Ether 4 juga kita tambahkan juga agar si VPC 3 itu bisa mendapatkan IP secara DHCP dan juga network yang sama dan bisa ping ke internet. Nah, kita router 2-nya itu di sini saya itu akan mengganti namanya dulu. Ketik system identity set name. Untuk namanya di sini itu router 2. Lalu kita bisa enter. Lalu kita masuk ke Winbox. Lalu kita masuk ke bridge. Lalu untuk di sini untuk bagian portnya itu kita icon plus. Lalu untuk interface-nya itu memakai yang Ether 4. Lalu kita apply. Lalu oke. Nah, kita juga aktifkan fitur Romo-nya agar si router 2-nya itu bisa masuk ke Winbox. Kita ke tool, lalu Roman, enable-nya kita centang, apply, lalu oke. Nah, kalau sudah kita ke router 2, kita aktifkan juga fitur Romo-nya.
kita bisa mengetikkan to Roman set enable sama dengan yes. Nah, di sini sudah. Nah, lalu kita ke Winbox, pilih yang new Winbox. Kalau sudah, kita pilih connect to Roman. Nah, kita pilih yang pilih yang router 2, lalu connect. Kita masuk ke bridge. Lalu kita klik icon plus. Di sini untuk namanya itu saya samakan saja seperti tadi, bridge all-in. Lalu jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Lalu masuk ke bagian port. Kita klik icon plus. Nah, untuk interface-nya itu kita memakai yang Ether 1, ini samakan. Kalau sudah apply, lalu oke. Lalu icon plus lagi, Ethernya memakai Ether 2, apply, lalu oke. Nah, kita coba buka VPC 3-nya. Di sini kita ketik IP DHCP. Di sini itu IP-nya itu 251, lalu kita coba ping 88. Di sini TTL, lalu kita juga coba ping google.com. Nah, di sini juga TTL ya, teman-teman. Nah, video kali ini kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.